Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Selamat malam teman-teman. Sekarang jam 22.00 ya. Saya banyak sekali mau cerita pengalaman-pengalaman hidup ya teman-teman. Jadi yang saya ceritakan ini adalah kisah-kisah nyata semua. Pokoknya yang saya ceritakan di channel-channel saya tentang kehidupan ini adalah kisah nyata ya teman-teman. Sebenarnya kalau saya ada waktu untuk bikin buku, mungkin banyak sekali kisah-kisah yang menarik ya, yang saya alami teman-teman. Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman teman saya. Saya punya beberapa teman pengacara. Jadi suatu saat, kebetulan teman saya ini keluarganya juga hakim, dan saya lumayan hafal teman-teman ya, gaya hidup manusia, gaya hidup sosial, karena saya juga meneliti kehidupan sosial lama sekali, dari akar rumput sampai ke tertingginya lah ya, yang dicari manusia itu apa. Ya kebanyakan yang dicari manusia itu ya harta, tahta ya, dan wanita teman-teman. Saya mencermati dan bahkan sampai saya teliti itu ya, saya teliti teman-teman. Kalau saya kumpulkan banyak sekali hasil-hasil penelitian saya. Jadi kehidupan di dunia ini teman-teman, apalagi akhir-akhir ini ya, saya amati beberapa tahun terakhir itu aura hedonisme itu semakin meningkat ya. Hedonisme, pamer, flexing, gaya hidup mewah, ya, mobilnya harus yang bagus, rumahnya harus yang bagus, handphonenya harus yang bagus, ya. Banyak orang berpikirnya seperti itu. Tapi kali ini saya mau menyoroti tentang uh, orang-orang yang dianggap orang suci atau wakil Tuhan, yaitu hakim. Jadi saya banyak membaca kasus ya, apalagi yang viral akhir-akhir ini, banyak sekali kasus-kasus yang sampai ke pengadilan, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, terakhir ada mantan petinggi MA, teman-teman, inisialnya ZR, memiliki uang cash kurang lebih 1 triliun, ya, termasuk emas 51 kilogram. Itu di satu tempat ya, teman-teman. Itu mengingatkan saya waktu saya masih remaja dulu, teman-teman. Saya sering naik kereta ekspres. Dulu saya kalau kerja di Jakarta gitu ya, saya naik kereta ekspres ya. Waktu itu ekspres keren sekali teman-teman. Ya keren. Waktu itu tahun berapa ya? Berapa puluh tahun yang lalu ya, itu harganya 11.000 tiketnya. Saya waktu itu waktu itu masih turun di Gambir ya, ketemu sama orang tua, ibu-ibu ya, nangis di kereta. Saya tanya, dari mana Bu? Dari MA katanya. Saya ketemu mengadu ke, itu tahun berapa puluh tahun yang lalu ya ini teman-teman. Nangis, saya remaja waktu itu, belum tua, masih remaja. Katanya memperjuangkan nasib keluarganya yang kena masalah hukum. Menurut dia nggak salah, tapi dia divonis waktu itu. Ya, udah sepuh tuh ibu-ibu itu. Saya terharu sekali ya, terharu saya, sampai nangis-nangis. Saya cuma bisa sabar ya Bu, sabar ya, sabar. Kayak gituin aja di kereta. Katanya mau ketemu orang MK, sulit sekali waktu itu seorang sebatang kara ibu-ibu itu dulu. Singkat ceritanya, itu saya biarin aja, karena memang saya cuma bilang, ya ngedem-ngedemi lah ya, membuat ibu tenang di kereta, karena dia sedih, nangis, gak ada yang nolongin gitu. Saya sebagai orang awam yang melihat orang tua seperti itu, wah ikut terharu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau pas masalah apa itu hakim. Hakim itu kita kenal sebagai wakil Tuhan ya di bumi ini.
Jadi semua ada di tangan hakim, keputusan bersalah dan tidak bersalah ada di tangan hakim. Bayangin aja, itu kan wakil Tuhan. Tapi pertanyaannya saya hubungkan dengan uang yang ditemukan oleh petinggi MA, ya, mantan petinggi MA yang notabene sampai hari ini kasusnya terus berlangsung dan ditemukan kurang lebih 1 triliun. Berarti kan itu membuktikan ada indikasi makar kasus di situ. Iya kan? Berapa kasus yang selama ini sudah diputus berarti dengan uang satu orang aja, yang makelarannya punya uang triliunan seperti itu. Berarti berapa uang yang sudah didistribusikan? Ya, logikanya ini harus diusut tuntas. Dari situ saya prihatin ya, tangan Tuhan aja masih seperti itu. Dengan kasus-kasus yang lain, ya hakim MK waktu itu ya, namanya siapa itu ya, itu bermain kasus juga, sogokan duit bermiliar-miliar. Terus banyak hakim-hakim dari Mahkamah Agung juga, panitera yang dihukum terlibat penyuapan, ya, korupsi dan sebagainya. Saya prihatin ya dengan negeri ini, teman-teman. Apakah nggak ada orang yang bisa memberesi ini semua? Ya, apakah nggak ada orang atau nggak ada anak bangsa yang bisa memberesi ini semua tanpa pamrih? Terus bagaimana kerja yang selama ini mengatasnamakan rakyat? Ya, wakil kita legislatif yang mengawasi jalan pemerintahan, eksekutif petingginya seperti apa? Ya, yudikatif yang katanya tangan Tuhan di bumi ini. Banyak terlibat kasus-kasus. Kenapa sampai seperti itu? Ya, karena itu tadi, nggak ada kejelasan hukum di negeri ini. Seharusnya penegak hukum yang terlibat hukum itu harus hukumnya 10 kali lipat ya. 10 kali lipat dari orang-orang biasa seharusnya. Banyak kasus lain lagi sebenarnya. Saya mau ngupas masalah wakil Tuhan saja, teman-teman. Kenapa wakil Tuhan kok malah banyak melakukan kejahatan di negeri ini? Ya, banyak panitera yang sudah ditangkapi dari MA ya. Banyak tuh ya, wah duitnya sampai bermiliar-miliar, usaha ini, rumah sama ini, wah. Saya miris ya. Teman-teman googling aja, pegawai MA ya, yang terlibat korupsi, banyak sekali itu muncul semua nama-nama. Itu yang bikin saya prihatin, saya kadang-kadang. Sementara di sisi lain rakyat kecil masih banyak yang susah, yang di atas namakan rakyat, atas nama rakyat. Saya bersumpah, kayak setiap hakim pejabat itu kan diangkat kan disumpah semua itu. Pejabat-pejabat tinggi itu kalau diangkat kan bersumpah semua, menteri, gubernur ya, disumpah semua. Saya berjanji demi Tuhan. Ya. Tuhan aja nggak takut apalagi manusia kan, orang katanya berketuhanan. Itu yang saya kupas di video saya sebelumnya tadi. Ironi negeri itu judulnya. Ya, sekarang saya kupas hakim yang katanya tangan Tuhan, wakil Tuhan di bumi ini. Ternyata banyak juga yang menerima suap. Ya, kasus yang di Surabaya itu yang 3 hakim ditangkap, bayangin aja hakim loh, kembali lagi ya hakim itu wakil Tuhan. Seperti itu teman-teman. Jadi itulah keprihatinan saya sebenarnya. Saya yakin saya ngobrol sama masyarakat bukan saya sendiri. Semua masyarakat merasakan itu. Cuma karena rakyat kecil nggak berani bersuara. Makanya saya alhamdulillah ya ada channel ini. Saya bisa bersuara dan bisa beropini. Mudah-mudahan didengar. Ya kita sambung lagi nanti teman-teman. Ya kita batasi di bawah 10 menit saja ya videonya. Itulah suara rakyat. Inilah suara rakyat teman-teman. Nanti saya akan bikin lagi suara-suara rakyat yang real di lapangan ya. Terima kasih, sampai jumpa.